Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Wahyu Mahendra, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori produksi dan biaya Islam. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, perilaku produsen. Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan menciptakan manfaat baik di masa kini atau masa yang akan datang. Dengan pengertian luas, kita memahami bahwa kegiatan produksi tidak lepas dari keseharian manusia. Jadi, saat kita melakukan kegiatan produksi itu seperti tidak akan lepas dari kegiatan-kegiatan sehari-hari kita, seperti membeli barang, seperti menjual barang. Jadi, kegiatan-kegiatan tersebut tidak jauh dari kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Produksi tidak saja berarti menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tapi menjadikan sesuatu dari unsur-unsur lama menjadi bermanfaat. Jadi kita harus memanfaatkan potensi-potensi yang ada untuk menjadi lebih bermanfaat. Namun kita tetap memperhatikan apa-apa saja dan dampak yang akan diperoleh. Yang kedua, faktor produksi. Dalam pandangan Bakhir-Shart, ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada filosofi ekonomi, bukan pada ilmu ekonominya. Filosofi ekonomi memberikan pemikiran dengan nilai-nilai Islam dan batasan-batasan syariah. Sedangkan ilmu ekonomi berisi alat-alat analisis ekonomi yang dapat digunakan, dengan kata lain faktor produksi ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional tidak berbeda. Secara umum dapat dinyatakan: A. Faktor produksi tenaga kerja. B. Faktor produksi bahan baku dan bahan penolong. C. Faktor modal. Jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam produksi. Selanjutnya, isokhwan dan isokos. Isokhwan atau yang biasa disebut dengan kurva produksi merupakan kurva yang menunjukkan berbagai kemungkinan berbagai faktor-faktor produksi yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Bentuk serta ciri dari kurva isokhwan adalah analog dengan kurva indifference. Jadi, kurva isokhwan bentuknya cembung ke titik asal, tidak berpotongan dengan isokhwan lainnya. Semakin jauh kedudukannya dari titik asal, menunjukkan banyak faktor produksi yang digunakan sehingga semakin banyak produk yang dihasilkan. Jadi kesimpulannya itu, apabila semakin jauh titiknya, berarti semakin jauh dan semakin banyak produksi yang dilakukan suatu perusahaan atau banyaknya hasil yang dilakukan dalam produksi itu. Jika dalam kurva indifference lereng kurva menggambarkan besarnya marginal rate of substitution, maka dalam kurva isokhwan lerengnya mencerminkan laju substitusi marginal. Yang kedua, garis isokos. Garis isokos sama merupakan garis yang menggambarkan kombinasi faktor produksi yang dapat dibeli dengan menggunakan sejumlah anggaran tertentu. Titik untuk membuat garis ongkos sama itu harus diketahui lebih dulu harga produksinya. Jadi saat membuat garis itu kita harus mengetahui garis mana yang harus. Jadi pertama itu harus yang kita ketahui harga produksi yang akan dilakukan dengan input atau biaya-biaya yang ada di setiap produsen atau perusahaan dalam kegiatan usahanya pasti menginginkan adanya hasil produksi yang optimal, sehingga keuntungan yang didapat menjadi lebih maksimal. Jadi keuntungan yang diperoleh itu menjadi besar. Seperti itu. Untuk itu, perusahaan atau produsen yang
Untuk itu, perusahaan atau produsen harus dapat meminimumkan biaya untuk membuat analisa biaya produksi yang minimum. Jadi kalau biaya produksinya minimum dan hasilnya banyak, kan otomatis untungnya juga banyak. Selanjutnya ada alternatif tipe fungsi produksi. Ada 3 kemungkinan fungsi produksi yang terjadi, yaitu increasing return, decreasing return, ataupun negative return. Seluruh keseluruhan karakteristik fungsi produksi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, constant return of variable input. Untuk produsen yang mempunyai fungsi linear, maka setiap kali penambahan variabel input untuk berdampak pada penambahan output yang besarnya sama antara input dan outputnya. B. Decreasing return to variable input. Untuk produsen yang mempunyai fungsi simple quadrant, maka setiap kali dilakukan penambahan variabel input akan berdampak pada penurunan jumlah output yang dapat diproduksi. Selanjutnya, increasing return to variable input. Pada karakteristik yang terakhir ini, setiap penambahan input produksi maka akan berdampak pada peningkatan nilai tambah output yang diproduksi. Analisis biaya. Biaya produksi dalam sistem industri berperan sangat penting karena biaya merupakan salah satu faktor penting atau faktor mendasar saat kita melakukan sebuah produksi. Karena dia menciptakan keunggulan kompetitif dalam persaingan antar industri di pasar global. Hal ini disebabkan proporsi biaya produksi dapat mencapai sekitar 70-90% dari biaya total keseluruhan. Sehingga reduksi biaya produksi melalui peningkatan efisiensi akan membuat harga jual yang ditetapkan oleh produsen menjadi lebih berkompetitif. Jadi hal itu diperhatikan supaya kita saat melakukan penjualan produk, biaya penjualan hasil produk menjadi lebih maksimal. Secara profesional, biaya produksi merupakan komponen terbesar dalam komposisi biaya total secara keseluruhan, sehingga pengendalian biaya produksi akan sangat efektif. Seperti yang saya bilang di awal tadi, biaya produksi ini adalah merupakan salah satu dasar saat kita melakukan suatu kegiatan produksi. Beberapa pertimbangan strategik berupa 1. Meningkatkan penerima penjualan sebesar 50%, reduksi biaya keuangan sebesar 50%, atau reduksi produksi sebesar 20%. Itu tergantung dari kondisi tertentu. Yang selanjutnya minimalisasi biaya untuk produksi dalam jumlah yang sama. Efisiensi produksi dilakukan dengan meminimalisasi biaya produksi dengan jumlah yang sama, yaitu membandingkan antara total cost sistem bunga dengan total cost bagi hasil. Total cost sistem bunga akan lebih tinggi daripada total cost bagi hasil. Total cost bagi hasil digambarkan oleh TC, sedangkan total cost sistem bunga digambarkan oleh TC. Ya, seperti itu bisa dilihat ya teman-teman diagramnya. Selanjutnya, maksimalisasi biaya untuk produksi dalam jumlah yang sama. Dalam menganalisis ini, kita tetap menggunakan kurva biaya total untuk membandingkan biaya total sistem bunga dengan biaya total sistem bagi hasil, di mana biaya total pada sistem bunga akan lebih tinggi dibandingkan biaya total pada sistem bagi hasil. Pada hal ini, untuk melihat lebih efisien manakah antara sistem bunga dan sistem bagi hasil, kita ambil
saja titik di mana saja sumbu Y sebagai titik untuk menggambarkan biaya total yang sama dengan TC. Jadi itu sebagai pembanding ya. Kemudian kita tarik garis horizontal sampai memotong kurva biaya total baik pada sistem bunga maupun sistem bagi hasil. Setelah itu, kita tarik garis vertikal ke bawah sumbu X. Ternyata, untuk biaya total yang sama, jumlah produksi pada sistem bagi hasil lebih besar dibanding dengan jumlah produksi pada sistem bunga. Namun, beberapa selisih besarnya jumlah produksi antara sistem bunga dan bagi hasil tergantung pada besaran presentasi bunga dan besaran nisbah bagi hasil, sehingga produksi pada sistem bagi hasil lebih efisien dibanding sistem bunga. Jadi kesimpulannya dari itu tadi semua, sistem bagi hasil lah yang paling banyak keuntungannya. Yang selanjutnya, skala ekonomi dan skala tidak ekonomi. Skala ekonomi merupakan fenomena turunnya biaya produksi per unit dari satu perusahaan yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi. Skala ekonomi tidak terjadi ketika biaya total rata-rata jangka panjang menurun seiring dengan meningkatnya output. Ketika produksi yang semakin tinggi akan menyebabkan suatu perusahaan menambah kapasitas produksi, dan pertambahan kapasitas ini menyebabkan kegiatan produksi bertambah menjadi efisien. Selanjutnya, skala tidak ekonomi adalah kebalikan dari skala ekonomi yang saya bicarakan tadi. Jika kenaikan skala produksi perusahaan mengakibatkan biaya rata-rata menjadi lebih rendah, maka perusahaan tersebut memperlihatkan hasil yang menaik pada saat skala bertambah atau disebut skala ekonomi. Lalu, jika biaya rata-rata tidak berubah pada saat skala produksi berubah, saat perusahaan tersebut memperlihatkan hasil yang konstan pada saat skala bertambah, sedangkan jika kenaikan skala produksi perusahaan mengakibatkan biaya rata-rata menjadi lebih tinggi, maka perusahaan tersebut memperlihatkan hasil yang menurun pada saat skala bertambah atau disebut dengan skala tidak ekonomi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari banyak kekurangan. Apabila saya banyak salah atau banyak kekurangan, saya dan kelompok mengucapkan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.